Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Sang Buddhaya. Saudara sekalian, peserta diklat online yang saya hormati, mari kita terlebih dahulu mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 pada gelombang kedua ini, tetapi kita semua dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan yang terpenting dan penting di Yayasan Surya Nuswantara, yaitu pendidikan dan pelatihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas di seluruh jenjang, di semua jenjang di Nuswantara ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Bambang Purwadi, berasal dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kota Tape, terkenal dengan produksi tape. Saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan pembahasan, pencerahan tentang kedewanan. Saudara-saudara sekalian, Yayasan Surya Nuswantara adalah pada hakikatnya sama dengan yayasan-yayasan lain di seluruh penjuru bumi Indonesia ini, bahkan di luar negeri sama, bahwa di situ ada organ-organ tertentu yang menjalankan yayasan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dicanangkan undang-undang ini pertama untuk menuntun jalannya yayasan di Indonesia ini, maka di situ disebutkan bahwa organ yayasan ada 3, yaitu 1 Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas. Nah, uniknya di Yayasan Surya Nuswantara ini, ketiga organ tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat pemilik, bukan pekerja, bukan karyawan, dan bukan pelaksana. Itu yang dapat saya berikan tentang uniknya dewan yang ada di Yayasan Surya Nuswantara. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan salah satu dari 3 organ tadi, yaitu Dewan Pembina. Dewan Pembina ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh pemilik, bahwa Dewan Pembina itu memiliki tugas kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas. Jadi dia memiliki kewenangan atas nama Dewan Pembina tersebut. Yang satu adalah merubah dan mengesahkan ADART itu sendiri. Penjelasannya demikian. ADART bukan kitab suci, jadi bisa dirubah. Tetapi ADART tidak harus dirubah-rubah. Jadi dirubah itu adalah sesuai dengan kepentingan. Kemudian yang kedua, tugas dan kewenangan Dewan Pembina adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Jadi kewenangan ini mutlak karena sudah diatur dalam ADART. Jadi mengangkat Dewan Pengurus Pengawas dan memberhentikan Dewan Pengurus Pengawas adalah kewenangan mutlak dari Dewan Pembina. Bahkan di dalam ADART tersebut, pada salah satu pasalnya menyebutkan demikian, bahwa
keputusan seorang pembina adalah sah dan mengikat. Jadi dengan bimbingan, tuntunan dari AED-ART tersebut, maka Dewan Pembina memiliki kewenangan tersebut. Kemudian kewenangan yang ketiga, menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum misalnya kebijakan di mana kebijakan tersebut untuk mengembang tumbuhkan yayasan itu sendiri. Tidak mungkin kebijakan-kebijakan lain di luar yayasan. Kemudian kewenangan yang keempat, mengesahkan program kerja dan rencana anggaran dari masing-masing daerah sesuai jenjangnya, baik itu program kerja pusat, program kerja provinsi, program kerja kabupaten kota, program kerja kecamatan, dan program kerja kelurahan dan desa. Semuanya itu disahkan oleh Dewan Pembina. Kemudian yang kelima adalah pengesahan laporan. Jadi laporan itu memang periodik, ada mingguan, bulanan, atau semesteran, tetapi yang disahkan itu laporan tahunan. Jadi laporan akhir tahun. Kemudian yang keenam ini mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, dan saya yakin tidak akan terjadi di Yayasan Surya Nusantara, yaitu penunjukan likuidator, di mana penunjukan likuidator itu hak kewenangan pembina, yaitu menunjuk seseorang untuk menyelesaikan utang piutang dari yayasan itu bila mana yayasan ini bubar, bila mana yayasan ini bangkrut, dan itu tidak mungkin terjadi di Yayasan Surya Nusantara. Kemudian organ yang kedua, organ yang lain adalah Dewan Pengurus, di mana Dewan Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta anggota-anggotanya. Nah, anggotanya jelas ada 6. Jadi ketua, sekretaris, bendahara itu disebut KSB. Kemudian ada wakil-wakilnya, wakil 1, wakil 2. Sekretaris demikian juga wakil 1, wakil 2, bendahara juga demikian, wakil 1 dan wakil 2. Saudara-saudara, tugas dari Dewan Pengurus ini adalah membuat dan menyusun program prioritas. Program prioritas di jenjang jajaran pusat, program prioritas di provinsi, program prioritas di kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi itu disusun oleh Dewan Pengurus itu secara keseluruhan. Jadi bukan KSB saja. Kemudian tugas yang lain adalah mengawal program itu sendiri. Karena program itu syarat dengan finansial, syarat dengan permodalan, syarat dengan dana. Nah, oleh karena itu tugas pengurus mengawal dana ini, di mana dana ini bagian daripada program itu sendiri. Kemudian Dewan Pengurus tugasnya adalah bagaimana dia dipercaya oleh masyarakat, memiliki tugas untuk membina dirinya sendiri agar menjadi insan yang dipercaya oleh masyarakat yang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan program itu. Kemudian yang tugas selanjutnya yaitu mengawasi jalannya program Yayasan Surya Nusantara. Sudah barang tentu dari program yang disusun itu, maka kesimpulannya, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus adalah menyusun program, kemudian menjalankan program,
Dan yang ketiga, melaporkan program itu sendiri. Kemudian pengurus, saya ingin menyampaikan komposisi pengurus. Pengurus pusat itu ada 99 Dewan Pengurus Pusat bidang ekonomi, kemudian 99 bidang sosial. Jadi jumlahnya 198 orang. Namun ada 40 orang Dewan Pengurus Pusat yang profesional. Jadi tidak berada dalam struktural, tetapi profesional. Tetapi masuk dalam hitungan tadi yang 198 itu Dewan Pengurus. Kemudian Dewan Pengurus itu di bidang ekonomi, di bidang sosial itu jumlahnya sama. Demikian juga yang ada di provinsi. Provinsi pengurus bidang ekonomi 9, bidang sosial 9. Jumlahnya 18. Nah, pengawasnya mengikuti. Pengawas, Dewan Pengawas Provinsi itu jumlahnya bidang ekonomi 9, bidang pengawas juga 9. Jadi jumlahnya 18, total 36 dewan. Nah, yang beda berada di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Di kabupaten kota, pengurus bidang ekonomi itu ada 5 orang. Kemudian pengurus bidang sosial ada 4 orang. Jadi 5 dan 4, jumlahnya 9. Demikian juga pengawasnya. Jadi total dewan yang ada di kabupaten itu jumlahnya 18. Demikian juga dewan yang ada di kecamatan dan kelurahan atau desa. Sama-sama berjumlah 9 dan 9. Saya lanjutkan tentang dewan pengawas. Sama. Jadi mengenai struktur komposisi dewan pengawas pada hakikatnya sama. Di pusat itu ada 99 bidang ekonomi, 99 bidang sosial, jumlah 198 dewan. Tetapi yang 40 adalah profesional, tidak bersifat pengurus atau bisa disebut makro. Saudara-saudara yang saya hormati, saya akan beranjak ke tugas Dewan Pengawas. Ini beda. Kalau tadi pengurus itu menyusun program, menjalankan program, dan melaporkan program. Nah, Dewan Pengawas itu menjadi berbeda. Mengawasi jalannya program, itu yang pertama. Nah, mengawasi jalannya program, maka yang wajib dilakukan oleh pengawas adalah ikut dalam penyusunan program. Bukan tidak mau tahu. Jadi harus ikut dalam penyusunan program sehingga proses penyusunan program tersebut tahu. Sehingga nanti bila mana ada pengawasan sinkron dengan apa yang ditetapkan, diputuskan tadi di depan. Kemudian tugas Dewan Pengawas memiliki kewenangan, banyak kewenangannya, antara lain ya, memasuki tempat-tempat, bangunan-bangunan, gudang atau apapun milik yayasan tersebut untuk dilakukan pengawasan. Memeriksa dokumen-dokumen, baik dokumen inventaris, dokumen apapun milik yayasan. Itu adalah tugas dan kewenangan pengawas. Memeriksa pembukuan, mencocokkan antara apa yang ada di buku dengan apa yang ada di tempat lain, misalnya di ruangan, di gudang, dan sebagainya, mengenai inventaris. Kemudian mencocokkan pembukuan atau memeriksa pembukuan, dalam hal ini buku kas. Mencocokkan apa yang tercatat di buku kas dengan kenyataan finansial real yang ada di
lapangan yang baik yang disimpan maupun yang berjalan. Kemudian yang keempat, wajib Dewan Pengawas wajib mengetahui seluruh tindakan Dewan Pengurus di jenjangnya masing-masing. Tidak mungkin Dewan Pengawas Desa ngawasi Dewan Pengurus Kecamatan, itu tidak mungkin. Demikian seterusnya ke atas, tetapi ke bawah bisa. Jadi Dewan Kecamatan, Pengawas Kecamatan mengawasi di bawahnya Dewan Pengawas di desa, di jenjang desa atau kelurahan. Tetapi secara horizontal memang Dewan Pengawas di desa mengawasi Dewan Pengurus di desa dan kelurahan. Kecamatan, pengawas kecamatan mengawasi pengurus kecamatan dan seterusnya. Kemudian memberikan peringatan. Nah, memberikan peringatan ini ada aturannya. Bukan sekedar asal-asal memperingati, memanggil, memperingati, tidak. Di situ akan diatur sistem dan mekanisme peringatannya. Peringatan lisan, peringatan tertulis, dan seterusnya. Kemudian menginventarisir aset-aset yayasan, tapi dalam hal recheck, mengecek, mencocokkan dengan apa yang diinventarisir oleh Dewan Pengurus, aset-aset yayasan. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya hormati, tadi saya sudah menyinggung tentang komposisi kepengurusan, tentang komposisi Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas dalam Yayasan Surya Nuswantara. Ini memang ada keunikan. Ada dewan yang di jalur profesional. Tadi di awal saya belum menyebutkan, tetapi sekarang akan saya sebutkan bahwa pembina yang berjumlah 99 itu terdiri dari 2 komponen, yaitu 10 orang yang bertindak sebagai Dewan Pembina profesional dan 89 Dewan Pembina yang non profesional atau makro dan mikro. Jumlahnya 99. Itu seluruh Nuswantara. Kemudian yang tadi saya sebutkan di depan juga, Dewan Pusat itu jumlahnya 396. 396 itu Dewan Pusat, baik Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas. Tetapi yang 80 adalah profesional, yaitu 40 Dewan Pengurus dan 40 Dewan Pengawas. Beliau ini yang mendampingi pemilik dalam hal-hal yang bersifat makro. Kemudian di Yayasan Surya Nuswantara itu sendiri, sekalipun Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, tetapi saat ini yang bisa dikerjakan oleh yayasan untuk melengkapi Dewan Pengurus ada 6 provinsi, yaitu Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Nah, itu yang akan bersama-sama kita lengkapi tentang kedewanannya. Selanjutnya ada bagan atau alur Dewan Pembina non-program. Nah, apa itu non-program? Artinya program-program atau pekerjaan atau kinerja atau tugas dan tanggung jawab yang di luar program utama, yang di luar program YSN, yaitu salah satu dan satu-satunya yang sekarang kita tangani adalah pemenuhan struktural di 6 provinsi itu. Tapi yang terutama adalah provinsi di Jawa, yaitu DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tetapi mudah-mudahan Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan bisa sama dengan yang ada di Jawa.
itu Dewan Pembina yang paling atas itu bertindak sebagai seorang ketua umum Dewan Pembina, yaitu Tuntas Subagio. Nah, di bawah beliau ini ada komunitas, ada lembaga, ada kelompok yang namanya Kornas. Nah, Kornas ini diketuai oleh Bapak Sigit Prawoso. Beliau berasal dari Kabupaten Magetan. Dan wakilnya adalah Bapak Edi Sarjono. Beliau bertempat tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian ada anggota Kornas. Nah, jumlah Kornas itu sekarang jumlahnya 15 orang. Dan inilah yang bertanggung jawab atas kinerja non-program, yaitu pemenuhan struktural. Nanti kita akan ketemu dengan tugas real dari apa yang harus dilakukan oleh Kornas tersebut. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu bahkan alur Dewan Pembina. Bahkan alur Dewan Pembina tapi program. Tadi yang non program, sekarang yang program. Ketua umumnya tetap memang Tuntas Subagio. Itu ketua umum. Nah, di bawahnya itu dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4 kelompok. Yang satu adalah Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan. Ketuanya adalah Bapak Edi Sarjono. Kemudian Dewan Pembina Rumah Tangga, ketuanya itu Bapak Sigit Prawoso. Kemudian Dewan Pembina Administrasi, ketuanya Bapak Bakrul. Dan Dewan Pembina Bendahara, ketuanya Ibu Eni Setiawati. Ibu Erni Setiawati. Nah, 4 kelompok, 4 bidang ini nanti yang benar-benar akan bertanggung jawab terhadap program utama. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ada di sini bahkan alur Dewan Pembina. Tadi ada bahkan alur pembina non program, ada bahkan pembina program. Nah, sekarang ada bahkan alur Dewan Pembina plus struktural yayasan. Jadi agak melebar, agak global. Yang 4 tadi jelas sudah. Ada DPKP, Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan, ada Dewan Pembina Rumah Tangga, ada Dewan Pembina Administrasi, dan Dewan Pembina Bendahara. Nah, di bawahnya itu muncul lagi kelembagaan yang membantu dalam program nanti, yaitu Ketua Dewan Pengawas Nasional itu Bapak Rianto Kensis, kemudian Sekretaris Umum itu Nur Ayu Kusyawati, kemudian Bendahara Umum Ibu Diana Fatmawati, dan Ketua Pengurus Nasional Bapak Budi Suprayogi. Nah, keempat beliau ini akan bersama-sama dengan bidang pembina tadi, 4 bidang, untuk menjalankan program Yayasan Surya Nusantara. Tapi itu nanti. Yang selanjutnya, nah, Ibu Bapak sekalian, secara nasional komposisi Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas itu jumlahnya 1.644.786. 1.647.987 itu nasional. Tetapi kita fokus pada yang 6 provinsi tadi. 6 provinsi tadi komposisinya totalnya 198.259 dewan. Nah, sampai saat ini kita baru memiliki 18.000. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi kita semua. Ini merupakan tugas kita semua
bahwa nanti mudah-mudahan bulan Maret jumlah tersebut bertambah secara signifikan. Mari kita bersama-sama bekerja, mari kita bersama-sama berjuang untuk memenuhi angka tersebut, yaitu 198.259 dewan. Ibu dan Bapak warga Yayasan Surya Nuswantara, ini tadi adalah sekelumit dari beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman. Tetapi dalam materi kedewanan ini mungkin sangat-sangat sederhana. Tetapi biarlah yang sederhana ini benar-benar justru menjadi beban yang berat dari jumlah itu tadi. Materinya sederhana tetapi jumlahnya yang menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Demikian apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan saya dan panjenengan diberikan kekuatan untuk sama-sama berjuang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang jelas, apabila kurang mengena. Kami atas nama diri pribadi dan atas nama pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah semua ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nuswantara.